kembali lagi ke channel aku ya, Sugita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku akan update info terbaru nih. Jadi kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah teman-teman, itu ada info dari surat resmi Menpan RB nih teman-teman ya. Itu terkait pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023. Oke teman-teman, sekarang kita langsung lihat aja ya. Ini kayak gini nih bentukan suratnya, kita kupas tuntas ada info apa aja sih nih teman-teman, supaya update buat persiapan seleksi ASN-nya nih teman-teman. Oke, ini sifatnya sangat segera ya, halnya pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 nih teman-teman. Oke, yang formatnya ini ditujukan kepada pembina kepegawaian instansi pusat dan pejabat pembina kepegawaian instansi daerah nih teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat ini teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, ini selanjutnya usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD nih teman-teman, tentunya dengan prinsip zero growth. Nah, nih, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, sedangkan untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing Japfung dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN sebagai berikut. Oke teman-teman, sekarang ini instruksi untuk instansi pusat ya teman-teman ya, kita bahas dulu yang pertama. Nah, untuk instansi pusat yang akan dibuka itu untuk CPNS dan PPPK atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja ya teman-teman ya. Sekali lagi, untuk instansi pusat itu mereka boleh mengusulkan kebutuhan CPNS dan PPPK. Oke, jadi surat ini saat ini di tahap ini Menpan RB itu masih dalam proses menginfokan instansi pusat untuk mendata apa saja sih kebutuhan CPNS dan P3K di instansi pusat masing-masing. Itu teman-teman ya, masih di dalam tahap itu. Oke, kemudian di poin B nih teman-teman, usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Oke teman-teman ya, sekarang mulai spesifik nih. Untuk di instansi pusat itu yang boleh diusulkan untuk membuka CPNS nih teman-teman ya, itu khususnya di bidang kejaksaan nih teman-teman, kemudian kehakiman, intelijen, serta tenaga dosen. Oke teman-teman. Kemudian di poin C nih, merujuk huruf A, nih huruf A ini ya teman-teman ya, kebutuhan CPNS dan P3K. Usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada Peraturan Menteri Pan RB nomor 45 tahun 2022. Oke teman-teman ya. Dan Kepmen Pan RB nomor 1103 tahun 2022. Oke, nanti kita cek lagi teman-teman ya. Nah, ini untuk kebutuhan CPNS di jabatan pelaksana. Oke teman-teman. Kemudian yang D, kebutuhan tenaga dosen itu merujuk pada data kebutuhan Kemenristek Dikti ya teman-teman ya, sekali lagi untuk yang tenaga dosen. Oke, sekarang kita ke poin E, untuk usulan kebutuhan P3K ya teman-teman ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khususnya jabatan fungsional, itu mereka berpedoman pada Permenpan RB tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional. Nah, tentunya dengan syarat kualifikasi pendidikan nih teman-teman, sesuai rekomendasi dari instansi pembina ya teman-teman ya. Kemudian, nah ini yang terakhir poinnya, untuk instansi pusat itu kebutuhan tenaga kesehatannya itu merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Oke teman-teman ya, jangan lupa ya. Kemudian yang kedua nih kita bahas, setelah tadi instansi pusat, sekarang kita bahas instansi daerah. Nah, usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK. Nah, ini instansi daerah ini maksudnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota ya teman-teman ya. Nah, ini tentunya dengan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun di tahun 2023,
kondisi geografis daerah, kemudian rasio jumlah penduduk dengan ASN, kemudian rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta kemampuan anggaran di daerah. Nah, tentunya sesuai dengan poin yang pertama, teman-teman. Usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Nah, usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satker yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. Jadi teman-teman, yang untuk usulan P3K ini, misalnya di instansi itu tahun lalu dia nggak ada pegawai baru masuk ya sebagai CPNS. Nah, di tahun ini itu yang diprioritaskan instansinya gitu, teman-teman. Kemudian yang B, usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Permen Pan RB, tentunya dengan nomenklatur dan syarat kualifikasi pendidikan sesuai dengan instansi pembina ya, teman-teman ya. Nah, kemudian poin yang C, kebutuhan tenaga guru itu merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Itu untuk yang tenaga guru ya, teman-teman ya, mirip-mirip sama yang tenaga dosen tadi. Kemudian untuk kebutuhan tenaga kesehatan itu tentunya merujuk pada Kementerian Kesehatan. Oke, teman-teman, jadi intinya di sini untuk instansi pusat itu bisa mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Namun untuk instansi daerah itu ditetapkannya itu usulan P3K. Di sini belum ada ditampilkan untuk usulan CPNS gitu, teman-teman ya. Sementara ini sesuai dengan surat dari Menpan RB ini, teman-teman. Kemudian poin yang ketiga nih, teman-teman. Instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN itu sesuai dengan data organisasi, analisis beban kerja, kemudian existing pegawai, dan jumlah usulan kebutuhan ASN. Nah, tentunya dan masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi e-formulasi mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023. Ini waktunya untuk mengusulkan gitu ya, teman-teman ya. Nah, masing-masing instansi yang tadi akan mengusulkan formasi jabatan itu bisa melengkapi dokumen sebagai berikut. Nah, ini teman-teman ya, bisa dilihat dari peta jabatan, kemudian dari surat usulan kebutuhan ASN, kemudian aplikasi informasi, kemudian kesanggupan daerah ataupun pusat instansi terkait itu pembayaran gajinya gimana, tunjangannya gimana gitu ya, teman-teman ya. Kemudian bagian nomor 5 ini ada kelengkapan dokumen yang nomor 4 itu disampaikan kepada Menteri Pan RB melalui aplikasi informasi paling lambat tanggal 30 April 2023. Oke, teman-teman. Jadi Menpan RB ini memberikan waktu untuk instansi pusat dan instansi daerah untuk melengkapi dokumen-dokumen terkait pengusulan CPNS maupun P3K yang telah disampaikan di atas ya, teman-teman ya. Itu paling lambat tanggal 30 April 2023 nih, teman-teman. Nah, setelah itu baru bisa akan ada pengumuman selanjutnya lagi nih, teman-teman, dari Menpan RB terkait formasi jabatan apa saja sih yang akan dibuka. Nah, jadi kalian bisa stay tune di bulan Mei hingga Juni atau Juli nih, teman-teman ya, perakiraan untuk formasi, untuk pengumuman apa aja sih formasi yang akan dibuka nih, teman-teman, baik di instansi pusat maupun instansi daerah, teman-teman ya. Nah, ini poin yang terakhir, petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 ini dapat diakses melalui e-formasi. Oke, teman-teman ya, ini khusus untuk instansi pusat dan daerah ya, teman-teman ya. Urusannya dengan Menpan RB. Sekarang tugas kita hanya memantau dan update info-info terbaru lainnya lagi, teman-teman. Oke. Nah, ini katanya Menpan RB untuk instansi pusat maupun daerah ya. Nah, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023 apabila instansi tidak mengusulkan sampai dengan waktu yang telah ditentukan nih, teman-teman ya. Oke, sekian surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas nama Bapak Abdullah Azwar Anas. Oke, teman-teman ya.
Oke, jadi di sini intinya teman-teman, sementara ini infonya itu instansi pusat bisa mengusulkan CPNS dan P3K. Nah, tapi kebutuhan CPNS ini diprioritaskan tuh pada jabatan bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Gitu teman-teman ya. Kemudian untuk instansi daerah itu diprioritaskan untuk usulan kebutuhan P3K nih teman-teman, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Belum ada nih tanda-tanda untuk CPNS di instansi daerah kayak gitu teman-teman ya, tapi mari kita tunggu lagi info selanjutnya teman-teman ya. Pokoknya selalu update dan stay tune di channelku ya teman-teman ya. Aku akan selalu kasih info-info terbarunya nih teman-teman, supaya nggak ketinggalan nih untuk persiapan ASN di tahun ini ya teman-teman ya. Oke, semangat teman-teman. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye-bye.